أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita yang akan datang. Apa lagi yang akan datang? Faslun yang mana ini? I'lam annal hamda. Faslun i'lam annal hamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin dhi balin kama sabaqa. Satu pasal, ketahuilah bahwasannya mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah mustahabbun, disunnahkan, dianjurkan, fi ibtida'i kulli amrin, pada permulaan setiap urusan atau setiap perkara, zibalin, yang baik, perkara yang baik. Disunnahkan kita memulai segala sesuatu yang baik itu dengan alhamdulillah. Kama sabaqa, sebagaimana telah terdahulu, ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Kama yustahabbu ba'dal faraghi minat ta'ami wasyarabi wal'utasi wa 'inda khitbatil mar'ati wa huwa talabu zawajiha. Begitu juga yustahabbu, disunnahkan, ba'dal faraghi, setelah selesai, minat ta'ami, dari makan, wasyarabi, dan minum. Jadi selesai makan, selesai minum, ucapkan alhamdulillah. Ya, makan kita misalnya nggak perlu makan nasi, ya, makan jajan pun sama juga. Kalau makan jajan, udah selesai makan jajan, ucapkan alhamdulillah. Ya. Minum apapun kita, setelah selesai minum, ucapkan alhamdulillah. Puji Allah, masih bisa kita makan. Ya. Puji Allah, masih bisa kita minum. Ya. Kalau prosesnya makan dan minum, yang makan pagi, siang, sama malam, berarti sekaligus, doanya sekaligus, memujinya sekaligus makan dan minum. Ya, makanya doa setelah makan itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Ya Allah, segala puji bagimu
yang telah at'amana, memberi kami makan, wasaqana, dan memberi kami minum. Ya. Kalau bukan makan yang seperti itu, tetap juga disunahkan memuji Allah. Itu tadi baca alhamdulillah. Jajan kalian di kantin, kalian makan di pondok sana, setelah makan alhamdulillah. Ya, jajan kalian beli air minum, setelah kalian minum ucapkan alhamdulillah. Wal-'utasi, dan saat bersin, setelah bersin, ya, kamu bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Ya, ini kalau dalam bersin ada lagi sambungannya. Orang yang bersin membaca alhamdulillah, orang yang mendengar orang bersin itu membaca alhamdulillah, kamu baca apa? Yarhamukallah. Lalu orang yang bersin baca lagi, apa bacanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Wa 'inda khitbatil mar'ati, dan ketika melamar perempuan, khitbah, ya, melamar atau meminang, ya. Kha-nya baris kasrah. Kalau kha-nya baris dhammah, khutbah, itu artinya apa? Berpidato, berkhutbah. Ya. Ini kha-nya baris kasrah, khitbah. Apa ini maksud dengan khitbatul mar'ati? Wa huwa talabu zawajiha. Dianya adalah meminta untuk menikahinya. Talabu zawajiha. Itu yang disebut dengan khitbah. Ya. Jadi saat meminang, saat melamar perempuan pun ucapkan alhamdulillah. Wa kadza 'inda aqdin nikahi, begitu juga saat akad nikah. Saat akad nikah baca alhamdulillah. Wa ba'dal khuruji minal khala'i, dan setelah keluar dari WC, alhamdulillah. Ya, itu paling singkatnya. Kalau mau agak panjang, alhamdulillahilladzi. Apa doa keluar dari WC? Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha. Ya, adhaba anni al-adha. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala adha, hal-hal yang tidak baik. Gak dapat yang panjang itu, ya sekurang-kurangnya baca alhamdulillah. Keluar dari WC, alhamdulillah. Wa sayati bayanu hadhil mawadi'i fi abwabiha bidalailiha wa tafri'i masailiha insyaallah ta'ala. Dan akan datang, wa sayati, dan akan datang, bayanu hadhil mawadi'i, keterangan ini tempat-tempat. Maksudnya keterangan ini tempat-tempat tadi makan, minum, bersin, ya, sampai akad nikah tadi. Keterangan-keterangan ini akan datang, akan dijelaskan fi abwabiha, pada bab-babnya, yaitu di babnya masing-masing. Tidak hanya dijelaskan, bahkan didalailiha, lengkap dengan dalil-dalilnya. Didalailiha, dengan dalil-dalilnya. Wa tafri'i masailiha, dan cabang-cabang masalahnya. Ya, jadi dibahas sampai ke cabang-cabangnya. Insyaallah ta'ala. Jadi nanti kita akan jumpa tentang adab-adab atau zikir-zikir, amal-amalan saat makan, minum, bersin, dan seterusnya. Wa qad sabaqa
bayanu ma yuqalu ba'dal khuruji minal khala'i fi babihi. Dan sungguh telah terdahulu keterangan apa yang dibaca setelah keluar dari WC pada babnya. Itu di awal dulu sudah kita bahas kan? Ya. Bacaan saat keluar dari WC itu sudah kita bahas terdahulu. Wa yustahabbu fi ibtida'il kutubil musannafati kama sabaqa. Dan disunahkan pada memulai kitab-kitab yang dikarang sebagaimana telah terdahulu. Maksudnya apabila kamu menulis kitab, disunahkan untuk memulai di awalnya dengan ucapan Alhamdulillah. Ya, tulis di awal kitab itu Alhamdulillah. Menulis kitab. Ya. Kan sudah dibahas sebelumnya. Bismillah itu sebelum Alhamdulillah. Nah, jadi Bismillah awalnya, kemudian setelah itu Alhamdulillah. Ya. Dua-duanya sama, dua-duanya. Gitu. Karena dia, jadi misalnya kalau enggak Bismillah dibaca pun Alhamdulillahnya saja itu sudah cukup. Misalnya orang berdoa setelah sholat, dia tak baca Bismillah, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, kafa, itu cukup. Sudah boleh, walaupun tak dimulai dengan Bismillah. Sama setelah makan kita udah kenyang, mau baca doa, perlu lagi dimulai dengan Bismillah? Tidak, langsung saja Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Gitu. Jadi dua-duanya ini Bismillah dan Alhamdulillah memang dilakukan di awal perbuatan. Dianjurkan, disunahkan seperti itu. Tapi tidak mesti dua-duanya. Ya, salah satunya kita lakukan pun sudah cukup. Gitu. Salah satunya pun sudah cukup. Jadi menulis kitab, ya, maka yang pertama kali kita tulis, ya, paling bagusnya tentu kita mulai dengan Bismillah, baru di bawahnya kita tulis Alhamdulillah, begitu. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Dan begitu juga pada memulai pelajaran guru-guru. Jadi guru-guru mau mulai pelajarannya, mulailah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi jangan langsung. Nah, jadi yang kita sering dapat itu nanti pada guru-guru yang tidak mengajar agama. Jadi ketika dia ngajar, langsung saja, "Hai anak-anak, apa kabar?" gitu. Paling kayak gitu ya. "Apa pelajaran kita akan datang?" Jadi maunya memulai sesuatu itu mulailah dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Walaupun guru SD mulai dengan Alhamdulillah. Guru SMP mulai dengan Alhamdulillah. Untuk mengambil barokahnya, supaya berkah. Tapi Buya yang diajarkan itu bukan pelajaran agama, pelajaran matematikanya, nggak apa-apa. Matematika itu kan kebaikan. Baik nggak tuh matematika? Baik. Gara-gara matematika kita bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau kita beli sesuatu harganya 10.000, kemudian duit kita itu 20.000, berarti kita punya hak dikembalikan 10.000 lagi. Itu matematika. Itu baik, perlu. Ya. Jadi kalau dia perkara yang baik, mulailah dengan Alhamdulillah. Mulai dengan Bismillah. Ya. Wa qira'atit talibin, dan bacaan santri atau pelajar. Jadi pelajar mau baca kitab, mau baca buku, misalnya ini guru PKN nyuruh kalian, Habibi baca dulu bukunya halaman 13. Bacalah. Jangan langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirabbil alamin, baca. Ya. Tapi Buya ini pelajaran umumnya, gak apa-apa, baca saja. Itu sesuatu yang baik atau tidak? Baik, bacalah, gak apa-apa.
Sawa'un qara'a haditsan aw fiqhan aw ghairahuma. Sama ada yang dibaca itu hadis atau fikih atau selain keduanya. Ya, kau baca nahwu, sharaf, kau baca tafsir, ya, kau baca bahasa Arab, IPA, IPS, apapun pelajaran itu, kalau kau membaca, mulailah dengan alhamdulillah. Wa ahsanul ibarati fi dzalika, dan sebaik-baik ungkapan pada itu, maksudnya pada ucapan memuji Allah, apa ungkapan yang paling baik? Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ungkapan yang paling baik. Ya, jadi memulai semuanya itu, mulailah dengan ungkapan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Titik. Faslun. Hamdulillahi ta'ala ruknun fi khutbatil jumu'ati wa ghairiha. Hamdulillahi ta'ala, memuji Allah ta'ala, ruknun adalah rukun fi khutbatil jumu'ati, pada khutbah Jumat. Khutbah, ya, kha-nya baris dhammah. Pada khutbah Jumat dan selainnya. Rukun, jadi kalau rukun, kalau nggak dikerjakan, nggak sah. Jadi kalau ada khatib, ya, dia langsung berkhutbah tanpa memulai khutbahnya dengan alhamdulillah, maka nggak sah khutbahnya. Harus dimulai dengan alhamdulillah. Mau itu khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, wajib dimulai dengan alhamdulillah. Pada khutbah, kalau sekiranya tidak dibaca bismillah, bagaimana Bu ya? Enggak apa-apa. Yang rukun itu bukan bismillah. Yang rukun di dalam khutbah itu adalah alhamdulillah. Jadi misalnya kamu jadi khatib, ya, lalu kamu berdiri, langsung kamu baca alhamdulillahi rabbil alamin, sudah sah. Tapi kalau kau jadi khatib, lalu kau naik ke atas mimbar, kau baca bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat hari raya misalnya, atau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tidak kau mulai dengan alhamdulillah, maka tidak sah khutbah. Tidak sah. Walaupun kau baca bismillah, walaupun kau baca bismillah. Jadi alhamdulillah itu rukun pada khutbah Jumat wa ghairiha, dan selainnya. Selainnya ini maksudnya tadi contoh seperti khutbah hari raya, ya, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, itu rukun. Membaca alhamdulillah itu rukun. La yasihhu syai'un minha illa bihi, tidak sah sesuatu darinya kecuali dengannya, dengan membaca alhamdulillah itu. Khutbah itu tidak sah kalau tidak dibacakan alhamdulillah pada awalnya. Wa aqallul wajibi, sekurang-kurang yang wajibnya alhamdulillah. Paling tidak kita baca alhamdulillah, itu sependek-pendeknya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, itu paling pendeknya. Paling pendeknya. Wal afdal an yazida minat thana'i, dan yang paling afdal bahwa menambah ia dari sana. Sana itu sanjungan. Sanjungan. Apa contoh sanjungan Bu ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin itu sanjungan. Itu sana yang mengatur alam semesta ini. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, itu as-sana. Alladzi khalaqal insan,
Itu sana yang menciptakan manusia. Jadi kita puji Allah, alhamdulillah, itu pujian. Baru kita sambung dengan alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Maka itu disebut apa? As-sana, sanjungan. Ya. Jadi yang paling afdal bukan hanya memuji Allah, tapi dilengkapi dengan as-sana, yaitu pujian. Sanjungan kita kepada Allah. Ya, kita ungkapkan bahwasannya Allah itu adalah yang maha segalanya. Maha kuasa, maha tahu, maha pencipta, ya. Kita sanjung Dia. Wa tafsiluhu ma'rufun fi kutubil fiqh, dan penjelasannya atau rinciannya ma'ruf, diketahui di dalam kitab-kitab fikih. Wa yushtaratu kaunuha bil arabiyyati, dan disyaratkan keadaannya dengan bahasa Arab. Jadi dalam khutbah ucapan alhamdulillah itu harus dalam bahasa Arab. Jadi tidak sah kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya seorang khatib naik ke atas mimbar, lalu dia bilang Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita umat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Itu pujian dan sana, ya, pujian dan sanjungan. Sah khutbahnya seperti itu? Tidak, enggak sah. Harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab dulu. Ada dulu bahasa Arabnya. Setelah kau baca bahasa Arabnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ada kata alhamdulillah, bukan bahasa Arab. Baru kau mau buat pakai bahasa Indonesia dengan panjang lebar atau dengan bahasamu sendiri, boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau hanya bahasamu saja tanpa ada bahasa Arab, seperti yang gue contohkan tadi, puji syukur kepada Allah. Misalnya, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Ada di situ bahasa Arabnya? Tidak ada. Berarti nggak sah khutbahnya. Kalau hanya itu saja, ya. Jadi harus dimulai dengan pujian yang berbahasa Arab. Ya, sependek-pendeknya yang seperti dicontohkan tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, itu yang paling pendeknya. Ya. Tapi kalau bisa lengkaplah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi membaca hamdalah di dalam khutbah itu adalah rukun dan dia harus berbahasa Arab. Harus berbahasa Arab. Faslun, yustahabbu an yakhtima du'aahu bilhamdillahi rabbil alamin atau bilhamdulillahi rabbil alamin. Disunnahkan bahwa mengakhiri ia akan doanya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita berdoa, maka akhiri doa kita itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Sunnah hukumnya. Wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdillah. Begitu juga ketika memulainya disunnahkan dengan membaca alhamdulillah. Jadi doa itu mulainya alhamdulillah, akhirnya juga alhamdulillah. Jadi ketika kita berdoa, contohnya doa selamat, misalnya kita buat kenduri, ya, lalu mau berdoa, maka doa yang itu awalnya dimulai dengan alhamdulillah, akhirnya pun dengan alhamdulillah. Setelah sholat kita mau berdoa, ya, maka mulai doa kita setelah sholat itu dengan alhamdulillah dan akhiri juga dengan alhamdulillah. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surah Yunus ayat 10. Jadi makanya disunnahkan kita menutup doa kita itu dengan alhamdulillah.
Wa amma ibtida'ud du'ai bihamdillahi wa tamjidihi fasayati daliluhu minal hadits sahihi qariban fi kitab as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ta'ala. Dan adapun memulai doa dengan memuji Allah dan mengagungkannya, maka akan datang dalilnya dari hadis yang sahih qariban, sedikit lagi, dekat, sudah dekat. Maksudnya setelah bab ini nanti akan ada bab membahas tentang fi kitabis salati, pada bab tentang salawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ini kalau kita tengok setelah bab ini habis, itu nanti nama bab yang barunya apa? Kitabus shalah. Nanti di situ akan dibahas dalil tentang sunnah, hukumnya mengakhiri doa itu dengan alhamdulillah. Faslun, yustahabbu hamdullahi ta'ala inda husuli ni'matin. Yustahabbu, disunnahkan, hamdullahi ta'ala, memuji Allah ta'ala, inda husuli ni'matin, ketika mendapatkan nikmat. Dapat nikmat, ucapkanlah alhamdulillah. Apa nikmat itu, Bu ya? Ya, misalnya kayak kita ini panen, ya, dapat nikmat, alhamdulillah. Ya. Tapi nggak bertambah, Bu ya, berkurang dari yang tahun semalam, ya nggak apa-apa. Yang tahun semalam itu 50 ketidik, itu kan nikmat tahun semalam. Nikmat tahun ini dapatnya 45 ketidik, ya 45 ketidik itu nikmat juga, tapi untuk tahun ini cuma segitu dikasih Allah. Syukuri juga, ucapkan juga alhamdulillah. Ya. Kalau dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Awin difa'i makruhin, atau menolak dari sesuatu yang dibenci. Ya. Jadi ada sesuatu yang dibenci, nampak di depan mata, tapi tak jadi kena ke kita. Gitu. Misalnya kita sedang naik kendaraan, tiba-tiba pas orang di depan kita kecelakaan, pas di depan kita. Ya, sampai mungkin kita terbesit di hati kita, oh, kalau aku tadi duluan pasti aku yang kena, gitu. Maka ketika itu, di satu sisi kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi di sisi lain kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena nggak kita yang kena, gitu. Atau misalnya banjir, di tempat lain banjir. Sekarang kita lihat kan, kalau kita tengok di TV, banyak banjir, longsor, ya, karena curah hujan yang sangat deras ini. Ya, nampak kita di TV kayak gitu, di tempat kita tidak, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah di kampung kami aman. Ya, itu namanya indifa' makruh. Ya, menolak dari yang sesuatu yang kita benci. Enggak sampai ke kita, bersyukur juga kita. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya dapat nikmat saja, enggak. Ketika enggak dapat sesuatu yang dibenci pun itu nikmat juga. Maka puji juga Allah. Alhamdulillah. Sawa'un hasala dzalika li nafsihi aw li sahibihi aw lil muslimin. Sama ada itunya itu berarti mendapatkan nikmat atau tidak mendapatkan keburukan. Sama ada itu dia dapat untuk dirinya, li nafsihi, kita misalnya dapat nikmat, alhamdulillah. Kita misalnya tak jadi ditimpa musibah, tak terkena musibah, lalu kita ucapkan alhamdulillah. Aw li sahibihi, atau untuk sahabatnya. Jadi misalnya kita dengar kabar kawan kita naik gaji. Oh, dulu gajinya cuma 100.000, sekarang gajinya sudah 1 juta.
Ketika kita dengar itu, kita bilang apa? Alhamdulillah. Dulu rumah kawan kita papan. Oh, sekarang rumahnya sudah beton besar. Dulu kendaraan kawan kita Honda gedek-gedek. Sekarang sudah mobil. Alhamdulillah. Ya, gitu. Jadi nikmat itu walaupun jatuhnya kepada sahabat kita, itu nikmat juga. Pujilah Allah, alhamdulillah. Jangan kita jangan kita menambah dosa. Orang dapat nikmat, kita yang tambah dosa. Orang naik gaji, itu karena pandai menjilatnya dia itu, makanya naik gaji itu. Orang lulus PNS, itu karena menyogoknya dia itu. Ya, kawannya bangun rumah, itu dari korupsinya itu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan kayak gitu. Walaupun nikmat itu nggak sama kita, nikmat itu jatuhnya sama kawan kita, puji Allah, alhamdulillah, senang kita karena kawan kita yang dapat. Ya, itu salah satu tanda orang yang beriman. Apa hadisnya di hadis arba'in? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Orang yang beriman itu, yang imannya sempurna, dia suka apa yang ada sama dia, ada juga sama kawannya. Ya, kalau dia suka dia punya rumah yang bagus, ketika kawannya dapat rumah yang bagus, dia pun senang. Itu tanda iman yang sempurna. Dia suka kalau punya kendaraan yang baik, nah ketika kawannya dapat kendaraan yang baik itu, dia pun senang. Itu tanda sempurnanya iman seseorang. Jadi ketika dapat kawan kita akan satu nikmat, ucapkan alhamdulillah. Aulil muslimin, atau kepada kaum muslimin gak kenal kita. Jadi misalnya nonton TV kita, lalu di situ dinampakkan panen di kampung ini hasilnya 2 kali lipat. Kampung lain gak kenal pun kita, tetap kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, begitu. Atau sebaliknya, yaitu ketika tidak mendapatkan sesuatu yang buruk. Kawan kita tanya, ku tengok tadi di TV banjir di kampungmu, bagaimana rumahmu? Amannya? Aman. Maka kita bilang apa? Alhamdulillah. Begitu ya. Rawaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utiya lailata usriya bihi biqadahaini min khamrin wa labanin. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan pada malam Isra. Ya, jadi ketika malam Isra Mi'raj itu Nabi didatangkan biqadahaini, dengan 2 gelas. Dikasih Nabi 2 gelas. 2 gelas itu min khamrin wa labanin, satu isinya khamar, satu isinya susu. Fanazara ilaihima, maka Nabi melihat kepada keduanya. Ditengok Nabi lah, gelas yang ini isinya khamar, gelas yang ini isinya susu. Fa'akhadal labana, maka Nabi kita pun mengambil susu. Yang gelas berisi susu yang diambil Nabi. Faqala lahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Jibril kepada Nabi kita, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrati. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanmu petunjuk lil fitrati, kepada fitrah, kesucian. Lau akhadtal khamra ghawat ummatuka. Kalau sekiranya kau ambil khamar,
lau akhadtal khamra, sekiranya kau ambil gelas yang berisi khamar, ghawat ummatuka, maka sesatlah umatmu. Ya. Jadi kalau sekiranya pada malam Isra wal Mi'raj itu gelas yang diambil Nabi adalah gelas yang berisi khamar, wah, umatnya ini akan menjadi umat yang sesat, ya, lalai, umat yang jauh dari kebaikan. Ya kayak orang mabuk lah, kayak mana orang mabuk kan tak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya, hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa yang kita ambil di situ? Ini ucapan Jibril ketika Nabi Muhammad memilih yang benar. Jadi perbuatan itu terjadinya untuk si Jibril atau untuk Nabi kita yang baik itu? Untuk Nabi. Tapi yang dibaca Jibril apa? Alhamdulillah. Begitu. Ini dalilnya. Bahwasanya ketika orang lain pun dapat kebaikan, kita pun tetap mengucapkan Alhamdulillah. Faslun. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan selainnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi," apabila mati anak seorang hamba, qala Allah Ta'ala lil malaikatihi, berfirmanlah Allah Ta'ala kepada malaikatnya. Jadi ketika ada mati, manusia meninggal dunia, maka Allah akan bertanya, berfirman kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Qabattum walada 'abdi, kalian telah mencabut nyawa. Qabattum arti qabadha itu menggenggam, ya, qabadha itu artinya menggenggam. Jadi maksudnya menggenggam itu adalah mencabut nyawa, ya. Qabattum walada 'abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak hambaku? Fayaquluna, maka mereka menjawab, mereka di sini adalah malaikat. Naam, iya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, qabattum thamarata fuadihi, apakah qabattum, kenapa kalian mencabut nyawa thamarata fuadihi, buah hatinya. Thamarah buah, fuad hati. Maksudnya orang yang dicintai. Yang kau cabut nyawanya itu adalah nyawa orang yang paling dicintainya, buah hatinya. Fayaquluna, maka malaikat pun menjawab, na'am, iya. Fayaqulu, maka berfirman Allah, famadza qala 'abdi, maka apa yang dikatakan oleh hambaku. Jadi ini kisahnya kayak gini. Malaikat mencabut nyawa seseorang. Lalu Allah mengatakan, kau cabut nyawa anak hambaku? Iya, kata malaikat. Kau cabut buah hatinya, orang yang paling dicintai oleh hambaku itu? Iya, kata malaikat. Lalu apa yang dibilang oleh hambaku itu? Jadi misalnya ini, si Abdullah punya anak, nama anaknya Ahmad. Jadi yang meninggal ini si Ahmad. Jadi Allah bilang, hei malaikat, kau cabut nyawa si Ahmad. Ahmad anak si Abdullah itu? Iya. Apa kata si Abdullah itu ketika mengetahui anaknya meninggal dunia? Apa katanya? Fayaquluna, maka mereka menjawab, yaitu malaikat menjawab. Ketika Allah tanya, apa yang dikatakan hambaku? Maka malaikat menjawab, hamidaka wastarja'a, dia memujimu dan istirja. Istirja apa? Apa istirja?
mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja namanya. Jadi ketika Allah tanya kepada malaikat, apa yang diucapkan hambaku ketika orang yang dia cintai dicabut nyawanya? Malaikat mengatakan, dia memujimu dan membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang meninggal anaknya. Jadi walaupun meninggal anak kita, meninggal suami kita, meninggal istri kita, meninggal orang tua kita, meninggal orang yang kita cintai, tidak hanya membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, tidak hanya membaca itu, tapi kita tetap dianjurkan untuk membaca alhamdulillah. Ya, itu kan kata orang kan. Kita mengatakan alhamdulillah itu apa? Bukan karena kematian dia. Kita baca alhamdulillah itu apa? Iya, enggak. Kita memuji Allah, baca alhamdulillah itu kenapa? Kenapa? Karena enggak kita yang mati. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Yang mati adalah misalnya suami kita. Suami saya tidak bisa memperbaiki dirinya lagi, ya Allah. Kita ucapkan alhamdulillah bukan karena dia mati. Kita ucapkan alhamdulillah karena Allah masih memberi kesempatan sama kita. Itu maksudnya. Orang kan memahami ucapan alhamdulillah itu fokus kepada kejadian. Ya kan? Oh, tengoklah, anaknya mati, dibacanya alhamdulillah. Disangka orang bersyukur atas kematian anaknya. Padahal bukan. Kita membaca alhamdulillah ketika ada yang meninggal dunia, itu jadi pelajaran sama kita. Pelajarannya apa? Ya Allah, ternyata kau belum mencabut nyawaku, maka aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Aku masih punya kesempatan untuk bertaubat. Itunya. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Ya. Tapi supaya jangan terjadi fitnah, jangan kuat-kuat gitu. Jangan kuat-kuat ya. Ketika orang meninggal, meninggal si fulan, alhamdulillah. Nanti jadi fitnah nanti ya. Jadi ketika meninggal si fulan, katanya ya, bacalah dengan lirih, dengan baca yang sir ya, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu di hati kita, ya Allah, kamu masih beri kepada saya kesempatan untuk bertaubat. Dan jangan lupa baca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini baru atas musibahnya. Nah, itu baru atas musibahnya. Supaya jangan sedih. Kenapa? Karena yang meninggal ini punya Allah, diambil sama Allah, nggak boleh kita protes. Itulah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita sambung hadisnya biar jelas. Jadi ketika Allah tanya apa yang dibaca hambaku ketika orang yang dia cintai itu meninggal dunia, kata malaikat dia membaca alhamdulillah dan membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunkan untuk hambaku itu istana di dalam surga. Wasammuhu baital hamdi, kasih nama istananya itu baital hamdi. Nah, itu nama istananya. Nah, jadi kalau dapat musibah tadi, jadi bukan kita baca alhamdulillahnya itu karena dia meninggal, bukan ya. Jadi jangan salah paham. Kita baca alhamdulillah ketika orang yang kita cintai meninggal dunia itu karena kita tersadar ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, untuk taubat, untuk beribadah lebih banyak lagi. Makanya kematian itu dianggap sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Walaupun gak ada kata-katanya, hanya kematian, tapi itu nasihat bagi orang yang hidup.
Apa isi nasihatnya? Kau sedang diberikan kesempatan, pada satu saat nanti kesempatan itu akan ditarik oleh Allah. Begitu, ya. Jadi orang yang mampu seperti itu, mengamalkan seperti ini, membaca alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah mengatakan kepada malaikat, buat istana sama dia, kasih nama istana itu namanya Baitul Hamdi, artinya rumah pujian. Ya, Baitul Hamdi. Qala Tirmidzi haditsun hasanun. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Ya, bukan hadis dhaif, hadis hasan. Ya. Wal ahaditsu fi fadlil hamdi katsiratun masyhuratun. Dan hadis-hadis tentang keistimewaan memuji Allah itu banyak dan masyhur, banyak sekali. Wa qad sabaqa fi awwalil kitabi jumlatun minal ahaditsis sahihati fi fadli subhanallahi walhamdulillahi wa nahwi dzalika. Dan telah terdahulu di awal kitab sejumlah dari hadis-hadis yang sahih tentang keistimewaan membaca subhanallah, keistimewaan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah kan pujian kan? Nah, itulah dia. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu. Faslun. Qala al-mutaakhiruna min ashabina al-khurasaniyin. Berkata ulama-ulama mutaakhir dari Khurasan. Ya, Khurasan itu kalau sekarang mungkin di daerah Irak. Ya, Khurasan. Lau halafa insanun la yahmadanna Allah Ta'ala bimajami'il hamdi. Sekiranya bersumpah manusia, halafa bersumpah. Sumpahnya ini memuji Allah. Aku bersumpah memuji Allah bimajami'il hamdi, dengan pujian yang sempurna, pujian yang lengkap, majami'. Ya, ini sumpah dia. Wa minhum man qala, dan sebagian ada mengatakan bi ajallit tahamid, dengan pujian yang paling mulia. Jadi dia bersumpah, aku bersumpah akan membacakan pujian yang paling sempurna. Fatariquhu fi birri yaminihi, maka caranya untuk menunaikan sumpahnya itu, bagaimana cara menunaikan sumpahnya itu? Sumpah membaca pujian kepada Allah dengan sempurna. An yaqula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadi kalau kita bersumpah, aku bersumpah kepada Allah akan memujinya dengan pujian yang paling sempurna, maka apa lafaznya? Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Nah, itulah yang kalian hafal, yang kita baca setiap mau doa setelah sholat, ya. Wa ma'na yuwafi ni'amahu, ya ni'a, ya ainnya berbaris fathah, itu jamak dari ni'matun. Wa ma'na yuwafi ni'amahu, dan arti yuwafi ni'amahu apa artinya? Ay yulaqiha fatahsulu ma'ahu. Maksudnya menemuinya dan hasil bersamanya. Maksudnya dapat nikmat itu. Ya, Allah berikan nikmat itu kepada hambanya, dan hambanya pun mendapatkan nikmat itu. Wa yukafi'u bihamzati fi akhirih. Yukafi'u, ada hamzah itu. Yukafi'u, ada hamzah di akhirnya. Apa makna yukafi'u? Yukafi'u mazidah, ay yusawi mazida ni'amihi. Artinya menyamakan tambahan nikmatnya. Jadi Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat itu sampai kepada kita, dan Allah sesuaikan dengan nikmat itu tambahan-tambahannya.
Wa ma'nahu, maka maknanya yaqumu bi syukri ma zadahu minan ni'ami wal ihsan. Maksudnya adalah dia berdiri bersyukur atas apa yang Allah tambahkan kepadanya daripada nikmat-nikmat dan ihsan. Jadi tidak hanya kita memuji Allah karena diberikan nikmat, tapi kita minta juga kepadanya supaya yukafi mazidah, yaitu supaya kita diajari cara mensyukurinya. Itu maksudnya. Cara membalas nikmat yang Allah berikan itu. Allah berikan kita kesehatan. Bagaimana cara membalasnya? Gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Nah, itulah makna wa yukafi'u mazidah. Qalu, mereka berkata, walau halafa la yuthniyanna 'ala Allah Ta'ala ahsana tsana'i. Sekiranya dia bersumpah, la yuthniyanna, menyanjung Allah, sana ya, sana, menyanjung Allah ahsana tsana'i, dengan sebaik-baik sanjungan. Ini dia bersumpah pula. Aku bersumpah akan menyanjung Allah dengan sanjungan yang terbaik. Fatariqul birri an yaqul, maka cara menunaikannya adalah engkau mengatakan la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Nah, jadi makanya sambungannya alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah la uhsi thana'an 'alaika anta kama atnaita 'ala nafsik. Ini sana, memuji, menyanjung. Wa zada ba'duhum fi akhirih, dan menambah sebahagian mereka pada akhir sana ini, pada akhir sanjungan ini, falakal hamdu hatta tarda. Falakal hamdu hatta tarda. Wa sawwara Abu Sa'ad al-Mutawalli al-mas'alata fi man halafa, dan menggambarkan oleh Abu Sa'ad al-Mutawalli permasalahan pada orang yang bersumpah. La yuthniyanna 'ala Allah Ta'ala bi ajalli tsana'i wa a'zamihi. Niscaya ia menyanjung atas Allah Ta'ala dengan sanjungan yang sempurna dan yang paling agung. Wa zada fi awal dzikri, dan dia menambah pada awal zikirnya dengan kata subhanak, ya, tambah dengan kata tasbih subhanak. Wa an Abi Nasr at-Tammari an Muhammad bin Nadhr rahimahullahu ta'ala qala, dan dari Abu Nasr at-Tammar dari Muhammad bin Nadhr rahimahullahu ta'ala dia berkata, qala Adam, berkata Adam alaihi salam, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau menyibukkanku bikasbi yadi, dengan pekerjaanku. Engkau sibukkan aku ya Allah dengan pekerjaanku. Fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wat tasbihi, maka ajarkan kepadaku sesuatu yang padanya terkumpul segala pujian dan tasbih. Jadi, ya Allah, Engkau sibukkan duniaku, kehidupanku ini dengan pekerjaan. Ya, mau makan harus masak dulu, mau masak harus punya padi dulu, beras dulu, mau punya beras harus punya padi dulu, mau punya padi harus punya sawah dulu, terus harus bekerja semuanya. Bekerja, sibuk dengan pekerjaan kita. Dan setiap kita bekerja, alhamdulillah dapat. Maka kata Nabi Adam, ya Allah, ajarkan aku untuk memujimu dengan pujian yang lengkap, yang sempurna. Ada semua di situ. Ada alhamdulillah, ada tasbih. Fa'auhallahu tabaraka wa ta'ala ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ilaihi, kepadanya, kepada Nabi Adam, ya Adamu,
idza asbahta faqul thalathan. Wahai Adam, apabila kamu pagi-pagi, maka katakanlah 3 kali. Wa idza amsayta faqul thalathan. Dan kalau sore-sore, bacalah 3 kali. Apa yang dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, dapat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bacalah itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Itu sudah pujian yang sempurna, pujian yang lengkap semua di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Fadzalika majami'ul hamdi wat tasbih. Maka itulah pujian yang lengkap dan tasbih yang sempurna. Ya, itu sudah lengkap. Sudah berkumpul di situ hamdalah, sudah berkumpul di situ tasbih. Lengkap semua. Dibaca pagi dan petang. Pagi 3 kali, petang dibaca juga 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung lagi nanti setelah Lebaran, ya, insyaallah setelah Lebaran. Masuk ke bab yang baru, yaitu Kitabus Shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakfi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.